seorang prajurit Leonin yang berjuang untuk membuktikan dirinya. Paulus ingin sekali menjadi seorang pejuang, dan untuk itu, para Leonin lainnya mengejeknya dan kapak perangnya. Untuk membuktikan kekuatannya, Paulus menahan amarahnya, meninggalkan klannya, dan melakukan perjalanan untuk mencapai prestasi besar. Tapi sebagai seorang Leonin, yang dia hadapi hanyalah prasangka dan ketidakadilan dari dunia. Tidak tahan lagi, Paulus menuju pegunungan Lantis sendirian untuk berburu setan. Di sini, amarahnya yang kuat membangunkan Betelgeuse yang tertidur dan selanjutnya mereka bertarung berdampingan untuk membuktikan diri dan kekuatan Leonin. Di rumah Paulus tersimpan Betelgeuse yang kuat yang sudah lama dilupakan oleh Leonins. Legenda mengatakan bahwa Betelgeuse ini telah bertarung bersama leluhur mereka dan mencapai prestasi yang tak terhitung jumlahnya, dan di dalamnya terdapat kekuatan besar. Namun setelah 1 abad damai dan aman, senjata perang ini lambat laun diabaikan dan dibenci oleh Leonin, dan lebih buruk lagi, menjadi alat pertanian yang digunakan untuk memotong kayu bakar. Tapi tidak seperti rakyatnya, Paulus berharap suatu hari nanti dia menjadi prajurit yang dihormati, seperti nenek moyangnya saat mereka memegang Betelgeuse dan bertempur dengan gagah berani di medan perang. Namun Betelgeuse di rumahnya tidak berbeda dengan kapak biasa, dan memegangnya terasa seperti memegang sebongkah besi besar dengan bobotnya yang luar biasa berat. Meski begitu, Paulus sangat percaya pada legenda Betelgeuse dan membawanya kemanapun dia pergi. Setiap kali dia berpatroli di wilayah Leonin dengan Betelgeuse-nya, dia merasa kapak itu tampak sedikit lebih kuat dan dia selangkah lebih dekat untuk mencapai mimpinya. Oleh karena itu, Paulus berpatroli seperti prajurit setiap hari tanpa henti, apapun yang terjadi. Namun, Leonin lain menertawakannya karena patroli hariannya, mengatakan bahwa Paulus sama biasa seperti kapaknya, namun selalu melamun menjadi pahlawan legendaris, hanya saja dia berada di bawah perlindungan penghalang sihir. Melihat mimpinya dan kehormatan leluhurnya dihancurkan, Paulus tidak tahan lagi dan mengalahkan Leonin yang mempermalukannya, dan bangsanya sendiri sejak itu takut dan mengasingkannya. Paulus melihat bahwa alih-alih menyelesaikan masalah, kemarahannya semakin memperburuk kesalahpahaman mereka, jadi dia membuat keputusan untuk meninggalkan hutan dan bertualang dengan Betelgeuse-nya, untuk membuktikan dirinya dengan prestasi yang luar biasa. Paulus menahan amarahnya, mencoba berbaur dengan masyarakat manusia dan mencari peluang untuk mencapai mimpinya. Tapi yang mengejutkannya, dunia luar memiliki banyak prasangka buruk terhadap Leonin. Suatu kali Paulus ingin mengikuti karavan ke kerajaan Monian dan bergabung dengan tentara, tetapi pemimpin karavan mengatakan bahwa Leonin kecil lebih cocok menjadi pelawak di istana, daripada pergi ke pertempuran. Paulus kemudian pergi ke utara ke Northernfell, tetapi mereka hanya mempekerjakannya untuk membersihkan medan perang. Dan ketika dia akhirnya memiliki kesempatan untuk bertarung dengan tentara, seorang prajurit lain menggosok telinga Paulus dan berkata bahwa dia mengingatkannya pada anak kucingnya yang lucu di rumah. Semua ini membuat Paulus marah, tapi dia menahannya. Dia terus mengasah keterampilan bertarungnya dan bergegas ke garis depan tanpa rasa takut, berharap suatu hari dia akan diakui pada upacara kemenangan. Namun pada upacara yang telah lama ditunggunya, sang jenderal memberikan kehormatan yang seharusnya menjadi milik Paulus kepada seorang prajurit pemula. Paulus tidak tahan lagi dan menanyainya, dan yang mengejutkannya, jenderal mabuk itu menjawab dengan jujur bahwa menurutnya Leonin tidak pantas memimpin manusia. Paulus tidak lagi bisa mentolerir semua prasangka ini. Dia meninggalkan kamp semalam dan menuju ke pegunungan Lantis dengan hanya satu tujuan, dia akan melawan iblis untuk membuktikan bahwa Leonin bisa menjadi pejuang yang hebat juga. Sendirian di pegunungan Lantis, Paulus menghadapi tantangan yang jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya. Berdiri di depan kawanan iblis jahat, dia tidak bisa lagi menahan amarah yang membara di dalam. Setelah perjalanan yang sepi dan gigih yang penuh dengan ejekan bangsanya sendiri, prasangka ras lain, dan ketidakadilan dunia, semua emosi yang dia tekan mengalir ke dalam pertempurannya dengan iblis. Serang demi serang, Betelgeuse yang gelap dan tumpul mulai memancarkan cahaya yang bersinar seperti yang tertulis dalam legenda. Kemarahan Paulus yang tak tergoyahkan membangunkan Betelgeuse yang telah tertidur selama 1 abad. Pada saat itu, Paulus merasakan kekuatan melonjak ke kedua tangannya dan Betelgeuse tidak lagi seberat besi. Terkejut, dia menemukan Betelgeuse hidup dan bisa terus meningkat saat amarahnya meningkat. Paulus sangat gembira, dan seolah menanggapi emosinya, Betelgeuse menjadi lebih cerah. Mereka bertarung berdampingan dan tidak menghadapi lawan, semua iblis berubah menjadi debu di bawah kapak yang kuat bahkan sebelum mereka bisa melarikan diri. Di pegunungan Lantis, kelompok lain juga berjuang untuk membuktikan kekuatan mereka, Benedetta dan pasukan rangernya, dan Paulus bergabung dengan mereka tanpa ragu-ragu. Dia percaya bahwa melalui pertempuran, dia akan menjadi prajurit yang dihormati suatu hari nanti. Saat ini, dia tidak lagi bertarung untuk dirinya sendiri, tetapi untuk membuktikan kekuatannya ke seluruh Land of Dawn dan untuk menghancurkan prasangka orang-orang terhadap Leonin.